Halo, perkenalkan nama saya Idham Zamzawi, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0446777589. Pada video ini, saya akan mengerjakan praktikum tugas 1 mata kuliah struktur data dengan materi tipe data pada pembukaan bahasa Java. Pada video ini, saya akan menjalankan beberapa program sederhana menggunakan bahasa Java. Untuk bisa menjalankan bahasa Java pada perangkat, kita memerlukan setidaknya dua aplikasi yang sudah harus kita baca terlebih dahulu. Yang pertama adalah JDK, itu Java Development Kit, compiler dan translator dari program bahasa Java agar bisa dibaca oleh perangkat kita. Yang kedua adalah IDE, Integrated Development Environment, tempat kita menulis bahasa Java kemudian kita jalankan. Saya sudah menginstal keduanya. Untuk bisa melihat versi JDK yang kita install, kita bisa membuka terminal dan menuliskan perintah Java script version. Di sini terlihat bahwa saya menggunakan Java versi 23. Kemudian untuk IDE saya menggunakan Visual Studio Code. Kita coba buka Visual Studio Code. Ini adalah tampilan awal dari Visual Studio Code. Kita coba bisa buka berkas baru. New file, kita cari Java. Sudah untuk Java di sini. Kemudian dari Visual Studio Code adalah ketika kita memilih menggunakan bahasa Java, Visual Studio Code akan langsung memberikan template untuk bisa kita tulis. Kita lihat soalnya. Yang pertama adalah buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer bernama nilai. Oke, kita ubah kelasnya menjadi nomor 1 agar lebih cocok. Kita tulis string. Kode string ARGS ini sangat penting apabila fungsi kita memerlukan variabel dalamnya, dan ya, tugas ini akan menampilkan beberapa variabel. Tipe data integer dengan nama nilai. Sudah selesai untuk nomor 1 karena kita tidak diminta mengisi variabel nilai dengan sebuah nilai atau angka. Kita coba jalankan, simpan terlebih dahulu. Kita simpan dengan nomor 1. Saya mempunyai folder khusus untuk menyimpan berkas-berkas UT saya. Kita buat agar lebih mudah tugas 1. Save. Kita coba jalankan. Di sini sudah ada perintah run. Nah, apabila terminal kita menampilkan tempat kita menginstal Java, berarti program kita sudah kita tulis dengan baik. Namun di sini kita tidak mendapat isi dari variabel nilai karena kita memang tidak mencetaknya. Apabila kita ingin mencetak variabel, maka kita bisa menggunakan perintah system out print, kemudian kita tulis nama variabelnya. Namun variabel nilai di sini belum ada isinya, belum kita inisialisasi, maka kemungkinan akan menampilkan error. Kita coba. Kita mendapat error sesuai yang diperkirakan, local variable nilai belum diinisialisasi. Kita bisa hapus dulu saja perintah ini, kita simpan. Mari kita buka folder tugas 1 agar lebih mudah bagi kita mengelola nomor-nomor lain. Kita bisa salin dan tempel soalnya agar lebih mudah bagi kita melakukan pengecekan. Kita buat selanjutnya kita buat nomor 2.java. Apabila kita membuat sebuah file dengan ekstensi Java dan kita menuliskan nama filenya, maka Visual Studio Code akan langsung membuatkan kelas public class dengan nama yang sama. Kita cek, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string. Kita salin tempel ke IDE kita. Kita kopas saja. Kali ini kita menggunakan tipe data string. String di sini menggunakan huruf kapital pada huruf kapital karena string bukan merupakan sebuah tipe data primitif pada Java. String di sini merupakan tipe pada modern sehingga dia berbentuk seperti sebuah kelas atau sebuah bernama kata. Kemudian kita inisialisasi isi dari kata.
Untuk menulis string pada bahasa Java kita menggunakan tanda petik 2. Karena apabila kita menggunakan tanda petik 1 kita akan menghasilkan error. Tanda merah. Nah, kemudian mari kita cetak variabel kata. Kita menggunakan perintah yang tadi kita tulis, system out print, kemudian kita tulis nama variabelnya kata. Kita simpan, kemudian kita coba jalankan. Di sini kita lihat kita mendapatkan isi dari variabel kata yaitu struktur. Oke, nomor 2 sudah. Kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3.java. Kita salin lagi terlebih dahulu. Nomor 3, buatlah pendeklarasian array 1 dimensi dengan nama array 1. Oke. Ini isi angkanya. Sedikit terlalu panjang. Untuk membuat sebuah array, kita menggunakan tipe data yang akan kita buat dalam array dan kita tambahkan kurung kotak. Nah, kita bisa hapus ini, kemudian kita kembali ke perintah. Kita akan membuat array dengan tipe data integer. Kita gunakan integer, tambahkan kurung kotak, beri nama variabelnya array1 new integer, kemudian kita tuliskan besaran arraynya. Di sini terdapat 1, 2, 3 item dalam array 1, maka kita besar array adalah 3. Kemudian kita bisa isikan variabel arraynya. Kita bisa menggunakan menuliskan nama variabel, kemudian kita beri indeks. Ingat, indeks pada bahasa Java dimulai dari angka 0, maka indeks 0 dari array 1 kita isi 12, array 1 10, oke. Kemudian mari kita coba cetak. Untuk mencetak sebuah array ke terminal, kita bisa menggunakan perintah for loop. Kita akan mengulang isi dari arraynya dari indeks pertama dan selanjutnya, dan kita tampilkan ke sisi kanan. Kita coba for var. Untuk setiap indeks i, dengan indeks i bernilai maksimal lebih kecil dari besar array 1 sampai i mencapai nilai, i akan terus bertambah 1 hingga i mencapai nilai besar array 1. Kita cetak sistem indeks i, kemudian kita beri spasi agar angka tidak tercampur. Kita coba jalankan. Dapat kita lihat menampilkan angka yang sama dengan yang diharapkan, 12, 10, 40. Oke, nomor kita 3 kita selesai. Kita lanjut ke nomor 4. Kita salin lagi. Jadi hasilnya, buatlah pendeklarasian array 2 dimensi. Kita salin tempel soalnya agar lebih mudah bagi kita melakukan pengecekan. Untuk membuat sebuah array 2 dimensi, kita gunakan langkah yang sama seperti membuat array dimensi 1 dimensi, tapi kita menggunakan 2 buah kotak. Maka di sisi sebelahnya jika membuat sebuah kotak baru yang berisi kotak pertama menunjukkan barisnya, kolomnya, yang kedua kita menggunakan barisnya, kolom, baris. Oke, selanjutnya kita bisa untuk mengisi kita bisa tuliskan seperti tadi. Kita bisa mengisikan
baris pertama, kemudian kita isikan kolomnya di kotak kedua. Oh maaf, kita mulai selalu indeks dari 0. Namun kita bisa teruskan untuk yang lain, tapi kita bisa lihat di sini bahwa nilai dari baris selanjutnya selalu merupakan penambahan 1 dari baris pertama array kedua. 12, 13, 10, 11, 12. Kita coba gunakan sedikit loop daripada kita menuliskan semua variabelnya, isi variabelnya. Kita coba gunakan loop. Oh, kita belum mengganti. Kita buat loop dari baris pertama. Baris pertama ini sama seperti isi array 1 pada nomor 3 sebelumnya. Kita buat sebuah array 1 yang akan kita jadikan basis dari array 2. Oh, kita tidak perlu menggunakan ini, kita bisa langsung isikan variabelnya. Isi dari variabelnya kita tuliskan 12, 10, 40. Kita lihat di angka ini bahwa 13 menambah 12, maka kita bisa kira-kira akan membuat isi dari array 2 baris pertama kolom pertama sama dengan array 1 kolom pertama. Isi dari array 2 baris 2 kolom pertama sama dengan isi array 1 kolom pertama ditambah 1. Maka kita bisa coba kemudian kita buat lagi pengulangan, kita sebut sebagai variabel J yang akan menjadi kolom Oke, isi dari array 2 baris I kolom J sama dengan array 1 kolom J. Apabila kita mulai dari 0, isi dari array 2 baris pertama kolom pertama sama dengan nilai array 1 kolom pertama. Isi dari array 2 baris pertama kolom kedua sama dengan array 1 kolom kedua. Kita coba. Kemudian nilai dari array 1 akan bertambah 1. Kita coba, apabila mengalami kegagalan kita bisa ulang lagi. Kita tidak bisa melihat isi dari array 2 sebelum kita cetak. Coba kita cetak, kita gunakan pengulangan yang sama. Namun kita akan mencetak sebuah matriks untuk bisa membuat tanda seperti enter. Kita bisa menggunakan perintah sistem print ln, yaitu print dan body kita new line. Apabila kita mencetak tidak ada isi yang kita tidak ada isi dari printnya, maka sistem Java hanya akan mencetak new line. Kita coba simpan, kemudian kita coba jalankan. Saya mengalami kesalahan dalam mencetak.
Mari kita coba debugging atau melakukan awal kutu dari kode ini agar kita benarkan. Oke, bagaimana kalau kita ganti array 1 menggunakan variabel i? Oh, maaf, kita salah menggunakan mencetak di sini. Kita seharusnya menggunakan array 2. Kita bersihkan terminal agar tidak rancu. Clear. Kita jalankan kembali. Nah, dapat kita lihat hasilnya. Kita sudah mendapat angka yang sama dengan ini, maka nomor 4 selesai. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5.java. Kita lihat perintahnya. Buatlah deklarasi linked list. Oke. Linked list juga bukan sebuah data type primitif dalam Java. Bahkan kita harus mengimport sebuah library Java untuk bisa menjalankan linked list. Import Java utils linked list. Kita Nah, sudah benar. Sintaks ini cukup sulit untuk dihafalkan. Namun apabila kita sudah biasa, kita bisa cepat dalam menggunakannya. Untuk membuat sebuah linked list, kita perlu menuliskan importnya terlebih dahulu, nama bentuk datanya linked list. Kemudian di sini dia menggunakan tipe data integer, maka kita bisa menggunakan tipe data integer sebagai penanda integer. Kita beri nama variabelnya list angka. Mari kita coba sama dengan new linked list. Nah, titik. Oke. Selanjutnya untuk menambahkan isi pada variabel linked list, kita menggunakan perintah add. Kita bisa menggunakan panggil nama variabelnya list angka add 10. Misalnya seperti ini. Namun kita lihat lagi seperti pada nomor 4 lagi, isi dari variabel linked listnya merupakan kelipatan 10, 20, 30 merupakan kelipatan 10. Daripada kita mengulang perintah seperti ini, bagaimana kalau kita menggunakan for loop lagi. For loop di sini ada 5 angka, maka kita bisa menggunakan batasnya yaitu 5. Selain bentuk untuk menyingkat fungsi increment i sama dengan i plus 1, kita bisa menggunakan tanda lain yaitu i plus plus. Di sini nilai i akan selalu bertambah 1 setiap kali. Kita geser ke atas, linked sama dengan 10 dikali nilai i. Namun apabila kita melihat inisiasi variabel i dimulai dari 0, maka isi dari pertama akan menjadi 0.
kita coba inisialisasi I dari angka 1, kemudian nilai paling besar adalah 5, maka kita ubah seperti ini. Mari kita coba cetak sistem print alis angka. Kita lihat hasilnya, kita mencetak langsung sebuah linked list. Nah, di sini linked list ditampilkan memiliki tanda kurung seperti sebuah array biasa, tanda kurung dan koma. Apabila kita ingin mencetak seperti itu tadi, kita bisa menggunakan for. Namun linked list tidak memiliki for biasa, dia harus menggunakan enhanced-for. Maka kita melakukan bentuk terbaru yang lebih sederhana dari for dalam bahasa Java dan lebih minim resiko kesalahan. Tipe data dari linked listnya adalah integer, maka kita bisa tuliskan list integer angka dari list angka. Sebagai pemisah kita tambahkan spasi. Kita coba jalankan. Nah, sedikit berbeda, dan ini hasilnya tanpa koma. Kita sudah mencapai nomor 5, sudah kita buat semua program sederhana dari praktikum 1 ini. Sekian, terima kasih sudah menonton. Mari bertemu di video selanjutnya.